Hari ini di acara Religi Pagi kita akan mengikuti tausiah dari Ustadz Dedi Sanjaya tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, untuk hari ini topik yang akan disampaikan yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW ya Pak Ustadz. Insya Allah. Iya, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat, rahmat, inayah, keberkahan yang Allah berikan begitu besar, tanpa batas, begitu banyak. Wal'alana minasyakirin. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh mengumpulkan kita di dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qudwatuna Rasulullah, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Nabi kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang diperintahkan, yang diajarkan, yang didedikasikan Nabi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi Allah ini. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Rabiul Awal, bulan ini adalah bulan di mana dilahirkan seorang insan yang mulia, yang dinanti-nantikan kelahirannya bukan hanya oleh keluarganya, tapi oleh seluruh penduduk bumi, bahkan seluruh penduduk langit, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Imam Ali karamallahu wajhah, jilid yang pertama, begitu besar min sumulati Muhammadin, keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan dalam kitab tersebut, ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam min tin, bainama khuliqa Adam min tin, thumma nafaqnahu ruh, thumma rafa'nahu ila sama. Ketika kami ciptakan Adam, bapaknya manusia, awwalun nas, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh dari tanah liat yang hitam. Lalu kami tiupkan ruh, tanah liat yang hitam tadi, yang setelah ditiupkan ruh menjadi manusia. Tsumma rafa'nahu ila sama, lalu kami bawa Adam menaiki langit demi langit menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam memulai perjalanannya bersama Jibril menuju langit demi langit, Nabi Adam berhenti ketika itu. Fara'ahu kalimatani azimatani qaribatani. Nabi Adam melihat dua kata, dua kalimat yang bergandengan, yang sangat dekat. Di setiap pintu-pintu langit, Nabi Adam melihat dua kata, dua kalimat ini. Falamma ra'u syams. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam melihat matahari, juga melihat dua kalimat ini, dua kata ini yang bergandengan. Falamma ra'ahu al-qamar wan nujum. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam melihat bulan dan matahari, Nabi Adam alaihissalam juga melihat dua kata, dua kalimat yang bergandengan yang sama. Yakni lafzul jalalah
kalimat Allah dan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Muhammad yang menarik perhatian Abul Basar, bapaknya manusia, awwalun nas khaliq, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Hatta yas'aluhu ruhul amin. Sampai Adam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man huwa Muhammad?" Ya Jibril, siapa itu Muhammad? "Walam ara Muhammadan walam asma'u Muhammadan wa ana awwalun nas khaliq." Aku belum pernah melihat yang namanya Muhammad. Aku belum pernah mendengar yang namanya Muhammad, dan aku manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. La bashar min qabli. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah sebelum aku, ya Jibril. Faqala ruhul amin. Jibril menjawab pertanyaan Abul Basar Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, inna Muhammadan ladzi ra'aitahu. Ya Adam, Muhammad yang kau lihat, yang namanya bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fa innahu Rasulullah Nabiyullah Habibullah akhir anbiya khataman nabiyyin wa yusallimu an-nas jami'a. Jibril berkata, "Hey Adam, Muhammad yang kau lihat adalah kekasih Allah, Nabi Allah, utusan Allah, Rasulullah, Nabi terakhir, penutup para nabi, al-insan, Nabi yang akan menyelamatkan seluruh manusia." Ajab Adam. Adam terkejut ketika itu. Fayas'aluhu ruhul amin. Nabi Adam berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam. Faqala Adam, "Ya Jibril, kulli rabbi uridu an akuna min ummati Muhammadin." Jibril, sampaikan kepada Allah, aku kepingin jadi umatnya Muhammad. Nabi Adam kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang kepada Allah, turun lagi memberikan jawaban. Adam, Allah Jalla Jalaluh menolak permintaan engkau. Lalu Adam berkata lagi kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kulli rabbi uridu an akuna min ummati Muhammadin walau kana yauman." Jibril, sampaikan kepada Allah, aku kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad sehari saja. Sehari saja. Malaikat Jibril datang lagi kepada Allah, turun lagi dengan jawaban yang sama. Adam, Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan engkau. Lalu Nabi Adam berkata lagi kepada Jibril, "Ya Jibril, kulli rabbi la akuna nabiyan wa la akuna awwalan nas khaliq." Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak jadi nabi, tidak apa-apa. Aku tidak jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, juga tidak apa-apa. Aku tidak dibawa naik ke langit demi langit, juga tidak apa-apa. Uridu an akuna min ummati Muhammadin. Tapi aku kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jibril datang kepada Allah, lalu turun lagi dengan jawaban yang sama. Ya Abul Basar, hai Adam, Allah menolak permintaan engkau. Nabi Adam kepingin seperti kita menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi. Faqala ruhul amin. Melihat Nabi Adam yang begitu sedih, di huznan sadidan. Nabi Adam sedih. Dalam satu riwayat yang dhaif dikatakan ini tetesan air mata pertama seorang manusia, Nabi Adam alaihissalam, ketika minta dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Faqala ruhul amin. Jibril berkata, "Laulaka ya Adam, ana awwalu makhluq. Ana sayyidul malaikah." Jangankan engkau ya Adam, aku pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan engkau, aku dulu yang diciptakan. Jibril berkata, dan aku adalah penghulunya malaikat, rajanya malaikat. Aku juga kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Dua hamba Allah yang begitu mulia, yang imannya luar biasa, kepingin menjadi umat Nabi Muhammad seperti kita. Nabi Adam yang imannya naik terus. Malaikat Jibril yang imannya stabil. Yas'aluna ma yu'marun, la ya'sunallah. Kepingin menjadi seperti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh Allah. Pertanyaan yang besar untuk kita, soalun azim. Ada apa? Ada apa kok kedua-duanya kepingin seperti kita menjadi umat Nabi Muhammad? Maka jawabannya, karena kemuliaan min sumulati Muhammadiyah, karena kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insannya belum dilahirkan, tapi namanya sudah diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Insannya belum ada di permukaan bumi,
tapi namanya sudah menghiasi langit-langit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insannya belum ada di permukaan bumi. Bahkan kedua orang tuanya belum dilahirkan di permukaan bumi. Tapi namanya sudah diagung-agungkan, disebut-sebut oleh Mala'ul A'la, oleh penduduk-penduduk langit. Dan dinanti-nantikan. Wa kullu ruhban. Ketika hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammadin SAW, begitu banyak pendeta-pendeta yang menyaksikan. Waqal. Dan mereka berkata, Ata binan nas yusallimun nasa jami'a. Telah datang kepada kita sosok insan, laki-laki yang mulia, nabi yang mulia, penutup para nabi yang membawa risalah ilahiyah yang akan menyelamatkan seluruh manusia di permukaan bumi ini. Wa huwa Muhammadun, dan dia adalah Muhammad bin Abdullah, Muhammad putranya Abdullah. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Begitu banyak keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketika itu Aisyah ditanya, apa keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad? Aisyah berkata, ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, fa inna akhlaquhul Quran, akhlaknya Nabi, kemuliaan Nabi sama seperti akhlaknya Al-Quran, kemuliaannya Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh banyak dan wajib di dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan, khudwah yang wajib kita contoh, yang wajib kita tiru, yang wajib kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad seorang pemimpin yang wajib kita contoh. Nabi Muhammad seorang yang memiliki akhlak yang begitu mulia yang wajib kita contoh. Nabi Muhammad yang lisannya terjaga, tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah menzalimin orang, menganiaya orang, memfitnah orang, yang wajib kita contoh. Tidak ada satu kejelekan di dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad. Setiap kalimat yang keluar adalah kalimat yang diwahyukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil yaum la zilla ila zillallah, pada hari di mana tidak ada naungan pertolongan kecuali hanya naungan pertolongan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan kita mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Nabi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita terima untuk pendengar kita ya Pak Ustadz. Baik, terima. Baik, kita terima ya untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rima. Iya, dengan siapa Bapak? Bang Ucok Dragon ini. Bang Ucok Dragon, silakan Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ucok. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sudah dengan tausiah tadi ya, kita mengikut contoh bagi dari Rasulullah SAW ya, Saya mau nanya Pak Ustadz, banyak sunnah-sunnahnya yaitu ya, terutama sholat ya, sholatnya daripada baginda contohnya. Saya mau nanya sedikit aja agaknya hilang ini. Kita mengerjakan sholat ini kan termasuk sunnah dan yang diwajarkan oleh Nabi kita ya. Sholat qaimul lail ya, sholat malam itu. Dia kita mengerjakan tidak terbatas 2, 4, 6, 8, 1 berapa. Cuman saya mau nanya, pakai penutup tidak? Pakai surat penutup, pakai penutup witir apa tidak? Dan kalau ditutup dan kalau tidak pakai bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Ucok Dragon ya. Kita terima lagi untuk penelpon berikutnya, silakan saja pendengar yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Dedi Sanjaya, silakan di 27100 ya. Baik Pak Ustadz, kalau belum ada kita tanggapi dulu Pak Ustadz. Baik, Kak Rima, pendengar RRI. Ya, ini sudah ada lagi nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Rodiati, kilometer 14 jam. Iya, Ibu Rodiati agak jauh sedikit dari radionya atau dikecilkan volume radionya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan Ini Ibu. saya mau tanya Pak Ustaz ya. Kita Nabi sudah menyontohkan kita semua manusia. Bagaimana kita Pak Ustaz untuk menghormati Nabi kita, ya. Sedangkan sekarang banyak ulama-ulama yang berlain. Kita untuk mengingati
menghormati tu Nabi Muhammad, tapi salah, banyak yang salah. Kerana tuntunan Nabi Muhammad katanya tak ada. Sedangkan kita itu berbuat baik untuk Ya, terputus ya, Ibu Rodiah tadi. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu? Bu Erna di kilometer 5 bawah. Bu Erna, silakan Ibu. Terima kasih. Pak Ustadz, Baik Bu aja, silakan. yang saya tanyakan seperti ini Pak Ustadz. Pada masa sekarang ini sama dengan Bu Rudiati tadi mau saya tanyakan itu. Banyak perbedaan kita paham-paham tentang agama ini Pak Ustadz. Jadi apabila kita ingin melaksanakan misalnya memperingati Maulud Nabi itu, banyak di kalangan kita yang bilang itu bid'ah Pak Ustadz. Betul nggak Pak Ustadz? Jadi kita kadang-kadang kok bid'ah, sedangkan kita ini ingin mempertahankan atau melaksanakan seruan Nabi kita gitu Pak Ustadz. Jadi betulkah bid'ah itu kita memperingati Maulud Nabi itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Pak Ustadz tanggapi dari pertanyaan pendengar kita. Baik, yang pertama dari Bang Uco, dari Pak Uco di Tanjung Pinang. Iya. Qiyamul Lail, apakah Qiyamul Lail itu harus ditutup dengan witir? Witir adalah khatmus sholat, penutup sholat. Ya, witir adalah penutup sholat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan witir, tapi tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ketika kita berqiyamul lail, maka kita lebih dianjurkan, lebih ditekankan untuk menutup qiyamul lail kita, tahajud kita dengan sholat witir, walaupun hanya 1 rakaat. Karena witir minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Nabi pernah mengerjakan witir 11 rakaat. Nabi pernah mengerjakan witir 1 rakaat. Nabi pernah mengerjakan witir 3 rakaat. Nabi pernah mengerjakan witir 5 dan 7 rakaat. Lalu begitu banyak riwayat yang mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir. Bahkan Al-Imam Hanafi dalam kitab, mazhab Hanafi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid mewajibkan salat witir. Ini Imam Hanafi, ya, mewajibkan salat witir. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Ya. Tapi imam-imam yang lain menghukumkan ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Misalkan Mbak Rima, kita capek baru datang dari berpergian atau habis bekerja, kita boleh menutup sholat isya kita setelah ba'diyah dengan witir, walaupun hanya 1 rakaat. Lalu ketika kita bangun tengah malam, kita berqiyamul lail, kita bertahajud kepada Allah. Selesai tahajud, selesai qiyamul lail, jangan tutup lagi dengan witir. La witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, ini sering terjadi ketika Ramadan. Ramadan kita tarawih, diakhiri dengan witir. Lalu tengah malam kita tahajud, kita tutup lagi dengan witir. Ini salah. Jadi ketika kita Ramadan, udah kita tutup dengan witir setelah tarawih, lalu kita bangun lagi qiyamul lail bertahajud, jangan tutup lagi dengan witir. Karena tidak ada witir tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya. Begitu juga pada hari-hari yang lain. Contohnya nanti malam Bang Ucok Dragon misalkan sholat habis isya karena capek, lalu sholat witir. Nah, malamnya bangun tahajud, jangan lagi tutup dengan witir. Lalu pertanyaan yang kedua dari Ibu Rodiati ya. Hampir sama dengan Bu Erna. Begitu banyak perbedaan-perbedaan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Tidak salah kalau Nabi berkata, "Sataftariqu ummati salasan wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah." Akan terpecah umatku, kata Nabi, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk dalam neraka illa wahidah, kecuali 1. Sahabat bertanya nih yang 1 ini. Ya, siapa yang 1 itu ya Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Begitu banyak kelompok-kelompok yang mengklaim bahwasanya kelompok mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah dan menafikan kelompok lain bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang tidak boleh. Ahlus sunnah wal jamaah bukan kelompok tertentu.
Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sekte tertentu. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan satu ikatan dari ikatan kelompok-kelompok agama Islam tertentu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kullu muslim, kullu mu'min, setiap orang Islam, setiap orang yang beriman, yang mengamalkan Al-Quran wa sunnah Rasulullah, dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun mazhabnya, apapun golongannya, apapun ikatan jemaahnya, ketika dia mengimplementasikan Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diikat dalam satu kelompok tertentu. Lalu apakah memperingati Maulid Nabi itu bagian dari bid'ah? Maka jawabannya tidak. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, kenapa Nabi berpuasa hari Senin dan Kamis? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumu yaumal itsnain yauma wulidtu. Aku berpuasa pada hari Senin karena aku dilahirkan pada hari Senin. Artinya Nabi memperingati hari kelahirannya sendiri. Ya. Lalu apakah kita juga ketika kita mengenang hari kelahiran Nabi kita dengan kegiatan-kegiatan bermaulid Nabi, dengan membaca sholawat bertawasul kita kepada Nabi, dengan kajian-kajian Islami, tausiah-tausiah, maka bukan bagian dari bid'ah. Wa hadza min usnil a'mal. Ini adalah perkara ibadah-ibadah yang sangat mulia, memiliki nilai-nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bagian yang benar ketika dikatakan Maulid Nabi itu adalah bid'ah, ya. Karena cintanya kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan bid'ah adalah ketika kita mengimplementasikan hari kelahiran Nabi seperti kita mengimplementasikan hari kelahiran istri kita, suami kita, anak-anak kita, dengan kek, kue, dengan meniup lilin, dengan menandungkan nyanyian-nyanyian selamat ulang tahun, lalu tiup lilinnya. Nah, ini yang disebut dengan bagian dari bid'ah. Tapi ketika kita isi dengan muhasabah, kajian-kajian, zikir, ya, maka tidak ada kata-kata bid'ah di dalamnya. Lalu bagaimana cara kita menghormati Nabi? Memang betul kita terkadang jauh untuk menghormati Nabi kita. Ketika kita dengar nama Nabi Muhammad aja kita jarang bersolawat. Jarang kita bersolawat. Dan kalau kita mau lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala aja bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha wal malaika yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini Mbak Rima, dari jawaban dua pertanyaan Ibu Rodiati dan Ibu Erna. Al-Quran, coba kita lihat Al-Quran. Nama Nabi Muhammad itu ada dua model. Yang pertama panggilan, yang kedua berita. Ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad tidak dengan namanya saja. Nah, tidak seperti kita menyebut nama Nabi Muhammad itu nggak pakai Nabi. Muhammad. Sehingga kita nggak punya adab, nggak ada etika. Allah saja sang pencipta, Allah ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan, kita memanggil Nabi Muhammad dengan gelarnya. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan gelarnya. Ya ayuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddassir. Gelarnya dulu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru nama Nabi Muhammad. Apalagi kita umatnya. Seperti itu Mbak Rima. Ya Pak Ustadz, ini di FB ada yang menanyakan dari Nyonya Asia, ya. Yang ditanyakan beliau adalah sholat tahajud boleh tidak ditutup dengan witir. Kemudian ada Pak Sarman, kalau kita sudah witir, apakah tetap bisa sholat tahajud dan hajat? Silakan Pak Ustadz. Baik. Iya. Pertanyaan, apakah setelah tahajud boleh tidak kita tutup dengan witir? Kembali, hukum witir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Arti sunnah ketika dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak ada dosa di dalamnya. Atau saya sering sampaikan kepada jemaah-jemaah saya, arti sunnah adalah ketika ditinggalkan kita rugi. Ketika kita tinggalkan kita rugi. Kita tidak mendapatkan pahala tambahan. Tapi tidak wajib. Jadi ibu
ketika ibu tahajud, ibu tidak tutup dengan witir, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Tahajudnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tutup dengan witir, maka kita mendapatkan pahala witir. Sampai Nabi berkata, "Man autara fil lail, tsumma mata syahidan." Barang siapa yang menutup malamnya dengan witir, lalu dia tidur, dia meninggal ketika itu, maka dia meninggalnya, matinya dalam keadaan syahid. Ini kebaikan witir. Lalu yang kedua adalah, apakah orang yang sudah witir lalu dia bangun tengah malam, mungkin dia berqiyamul lail, dia tahajud, hukumnya boleh atau tidak? Maka hukumnya boleh. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Contoh Mbak Rima, misalkan kita nih habis Isya udah witir nih, lalu bangun tengah malam, kan udah ditutup nih. Udah ditutup, apakah ada sholat pembuka? Maka nggak ada sholat pembuka. Dulu kita dengar ada sholat pembuka witir. Nabi tidak pernah mengajarkan sholat pembuka witir. Ya, artinya tidak ada sholat pembuka. Ya, mereka yang sudah witir, lalu mereka bangun tengah malam mau tahajud, silakan tahajud. Silakan sholat hajat, silakan sholat apa saja. Tapi tidak ditutup lagi dengan sholat witir. Seperti itu Mbak Rima. Baik Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Semoga ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz.